Tak punya duit, Barcelona kepingin pinjam trio Chelsea. Manchester City memang bersedia menjual Sterling yang kalah bersaing di bawah Pep Guardiola dan menurut Metro dibanderol hingga 45 juta euro. Harga tersebut bisa jadi terlalu mahal buat Barca yang musim ini hanya mampu mendatangkan pemain secara cuma-cuma dan meminjam, bahkan harus kehilangan Lionel Messi gara-gara krisis finansial. Kendati begitu, Xavi tetap menginginkan bala bantuan di sektor penyerang dan kini bakal mengincar alternatif. Menurut Sport, Barcelona mengidentifikasi trio winger Chelsea sebagai opsi. Raksasa Catalunya itu berharap bisa menawarkan menit bermain buat bintang-bintang The Blues yang terpinggirkan di Stamford Bridge, yaitu Christian Pulisic, Hakim Ziyech, dan Callum Hudson-Odoi. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Pulisic yang musim ini baru mengemas 4 penampilan karena cedera tidak bahagia dan bisa memilih untuk pergi. Ziyech sendiri sudah masuk radar Blaugrana selama beberapa tahun sebelum bergabung ke Chelsea pada Februari 2020. Hudson-Odoi juga masuk pertimbangan Barca. Borussia Dortmund sempat ingin meminjamnya di bursa musim panas, tetapi Chelsea memvetonya agar ia bertahan. Rangers bidik Koeman sebagai pelatih. Rangers mau seperti Barcelona. Mantan pelatih Barcelona Ronald Koeman dikabarkan dibidik Rangers untuk menjadi suksesor Steven Gerrard. Steven Gerrard resmi hengkang dari Rangers seusai resmi menjalin kerjasama dengan Aston Villa. Setelah kepergian legenda Liverpool tersebut ke Aston Villa, Rangers berencana mencari suksesor tepat untuk sang pelatih. Menurut laporan Football Insider, juara bertahan Liga Skotlandia itu membidik pelatih semenjana Koeman sebagai penerus Gerrard. Koeman juga baru dipecat oleh Barcelona setelah El Barca tersingkir dari persaingan juara di lintas kompetisi. Namun pertanyaannya, apakah Koeman bisa mengemban tugas untuk mempertahankan gelar juara Liga Skotlandia yang dipegang Rangers? Mengingat karir kepelatihan Ronald Koeman tidak semulus karirnya sebagai pesepak bola. Sementara itu, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, mantan pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst masuk daftar teratas pelatih Rangers. Karir kepelatihan Van Bronckhorst bersama Feyenoord lebih menjanjikan ketimbang Koeman. Sang pelatih pernah membawa klub Belanda itu menjuarai Liga Belanda, 2 piala KNVB, dan piala Johan Cruyff. Lima terobosan Xavi di Barcelona dalam sepekan. Pecat pelatih fisik. Xavi telah memutuskan untuk memecat pelatih fisik Albert Roca dari posisinya karena dinilai gagal, lantaran ia prihatin dengan badai cedera yang tak kunjung usai di Blaugrana. Xavi akhirnya kembali merekrut Richard Pruna untuk membantu menyelesaikan krisis cedera di Barcelona. Pruna sempat 25 tahun bekerja di Camp Nou sebelum akhirnya berkarir di Dubai. Pecat kepala fisioterapis. Selain memecat pelatih fisik, Xavi telah memutuskan untuk memberhentikan fisioterapis Joan Jobrau usai resmi menjabat sebagai pelatih Barcelona. Kini, Xavi telah mendatangkan Jaume Munil untuk menggantikan Joan Jobrau. Munil sebelumnya juga pernah masuk dalam staf pelatih di Barcelona. Menetapkan aturan pemain, Xavi Hernandez langsung menancapkan taringnya sebagai pelatih baru Barcelona. Xavi telah menciptakan 10 aturan baru yang membuat para pemain Barcelona termasuk pemain senior untuk bekerja lebih disiplin. Membatalkan wawancara Pique. Efek 10 aturan Xavi itu langsung memakan korban. Bek senior Barcelona Gerard Pique akhirnya memutuskan untuk membatalkan wawancara dengan salah satu media setelah Xavi berstatus sebagai pelatih Barcelona. Membawa pulang Dani Alves ke klub. Setelah 5 tahun pergi, Dani Alves akhirnya kembali ke Barcelona untuk periode kedua berkat kehadiran Xavi sebagai pelatih antar Blaugrana. Tiga klub top masih upayakan Super League. Siapa saja? Gagasan Super League pernah menggemparkan sepak bola dunia beberapa bulan lalu. Saat itu,
Ada beberapa klub top Eropa yang bersatu ingin membentuk liga baru di level Eropa. Hanya tersisa 3 klub yang masih berharap Super League bisa diwujudkan. Ketiganya adalah Barcelona, Real Madrid, dan Juventus. Inti dari gagasan Super League adalah perlawanan terhadap monopoli UEFA. Klub-klub top merasa bahwa hak-hak mereka dikontrol dan dipermainkan UEFA. Gagasan ini batal, tapi tidak benar-benar hilang. Situasi inilah yang membuat khawatir Presiden La Liga Javier Tebas. Super League yang akan kita saksikan di April lalu sama sekali tidak membuat saya khawatir. Tapi konsepnya masih. Mereka merasa bahwa klub-klub besar harus mengatur sepak bola. Jelas itu sangat egois. 3 tim yang tersisa yaitu Barca, Madrid, dan Juve masih berdiskusi dan saya tegaskan pada Anda, mereka tahu bahwa klub-klub Inggris tidak akan ikut. Sekarang mereka sedang menyiapkan semacam Super League dengan liga-liga lain. Jadi musuhnya bukan hanya Liga Champions, melainkan juga Premier League, ujar Tebas di Mirror.